Pentingnya fokus kepada produk Smartfren membuat Malibu maju dan berkembang bersama Smartfren. Siapa kita? Smartfren. Smartfren. Wow, wow, wow. Hai Takiser, Smartfren dan Smartfrenzy. Selamat datang dalam acara program kita yaitu You Can See Smartfren Wow, wow, wow. Kita ada narasumber yang jelasnya pastinya narasumber ini saya juga kenal ya. Dia mitra outlet kita dan narasumber kita ini mempunyai pengalaman yang banyak dan lebih. Kira-kira juga bisa membuat inspirasi untuk Takiser, Smartisan maupun Smartfrenzy. Di mana perjuangan outlet ini luar biasa sekali. Dan saya melihat juga bahwa perjuangan outlet ini membuat bangga rekan-rekan mitranya juga maupun teman dan sahabatnya. Nah, kita nanti narasumber kita dari Kudus. Nah, di Kudus itu ada tempat-tempat ikon gini kayak kota Semarang ini, yaitu Menara Kudus. Di mana keindahan kota ini ada di situ semua. Outlet ini bernama Malibu Sale, ya, yang ada di kota Kudus. Ya, nanti kita akan ke Kudus, kita akan melihat juga. Malibu Sale ini pemiliknya adalah Mas Fauzan. Nah, Mas Fauzan di sini akan menceritakan banyak hal tentang keberhasilan dia maupun jalan hidupnya, ya. Kira-kira bisa menginspirasi juga buat teman-teman lainnya untuk lebih berjuang lagi dan lebih sukses lagi. Jadi tetap stay tune dan pantengin program kita, ya. Jangan lupa like, ya, terus subscribe, ya. Jangan lupa bunyiin loncengnya nih, biar kita semakin semangat buat video buat kalian, ya. Yang pasti harus ditonton nih, supaya apa? Supaya kalau ditonton, yang pasti teman-teman akan menambah pengetahuan tentang Smartfren maupun tempat-tempat yang menarik dan ikonik lainnya di mana kita syuting. Stay tune dan pantengin Takis NCJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzan Nur selaku owner dari CV Malibu Anugerah Huta dengan nama toko retail kami yaitu Malibu Seluler. Malibu Seluler berdiri sejak 2005. Awal saya berkarir atau membuat toko itu tidak sengaja sebenarnya. Saya dulunya adalah sebagai penyuluh pertanian karena saya cita-citanya jadi petani yang sukses sebenarnya. Saya juga pernah menjadi sopir pribadi sebuah perusahaan
juga. Kenapa saya memilih ke dunia seluler? Karena saya melihatnya dulu seluler akan berkembang jauh lebih cepat dan mempunyai industri yang lebih bagus dibanding di dunia pertanian, karena di Kudus ini adalah industri korporasinya lebih banyak daripada di dunia pertanian. Malibu Seluler awal berdirinya juga tidak serta-merta seperti yang sekarang mempunyai 6 cabang. Dulu kita tokonya ukuran 2,5 meter kali 4, jadi kecil banget. Beda dengan yang sekarang ada beberapa cabang di Kabupaten Kudus. Di 2005 itu banyak banget kendala yang terjadi, tetapi saya tetap masih bertahan. Kenapa? Karena kondisi saya yakin dengan kondisi industri solar yang akan datang itu pasti akan jauh lebih mumpuni, jauh lebih cerah dibanding yang di dunia pertanian pada saat dulu. Tujuan bisnis Malibu Solar adalah tujuannya bukan hanya soal uang, tapi bagaimana bisa memanusiakan manusia. Pertama kali saya melihat Smartfren itu pada saat industri Smartfren menawarkan gadget dan modem, ya. Tetapi di Malibu Seluler sendiri itu tidak jualan gadget, tetapi kita tertariknya ada di modem pada saat. Karena kenapa? Pada saat pertama kami melihat Smartfren bagus itu di industri 4G akan ke depan jauh lebih cepat. Saya memulai jualan Smartfren itu dari kartu yang di reload atau pakai koktel kalau bahasa dulu, itu era-era pertama. Nah, kenapa? Karena dia dimasukkan di dalam modem SP-nya 13 GB. Dengan adanya produk-produk Smartfren dan kita mengikuti program-program dari Smartfren, ini tentunya makin meningkatkan taraf hidup kami, terutama di Smartcoin. Sampai distribusinya juga mudah dan penjualannya juga enak, tetapi cuannya juga akan menjadi berlimpah. Thank you untuk Pak Joko dan Pak Dedi yang sudah membuat produk Gokil Max ini keluar. Dengan adanya Gokil Max ini kita bisa kejar nih program-program jalar dan lain-lain, karena jadi nilai andalan, kita semakin untung cuan dan bisa ningkatin penjualan di toko kami. Di Smartfren di samping ada program jalar, ada namanya program sobat. Nah, saya mau nyoba nih program sobatnya seperti apa nih. Saya lihat luar biasa teman-teman itu menggunakan program branding outlet sobat ini, hampir kayak apa ya kita bilang detik film yang luar biasa, dari mulai custom pewayangan sampai punya ide-ide yang luar biasa, ide yang out of the box saya bilang ya. Tapi saya coba nih, ya jujur aja kita nggak pernah namanya ikut-ikut program branding. Dari mulai 2016 saya nggak pernah ikut program branding, tetapi di Smartfren saya akan mencoba ikut program branding. Don't miss it. Harapan saya untuk program-program Smartfren di Jalar yaitu membuat program yang lebih menarik lagi, diikuti dengan hobi gitu. Contoh terkecil, kalau pas jalan-jalan mungkin di Eropa atau di Asia bisa pas dibarengin nonton bola atau nonton MotoGP, kan lebih seru tuh ya. Dan jiwa korsanya pasti lebih ngejar di Smartfren maupun di jalannya, pasti akan berlomba-lomba gimana cara untuk bisa tercapai target tersebut, karena ini urusan hobi bukan urusan asal kejar targetnya itu. Dan untuk Smart Coin sendiri saya rasa itu sudah bagus ya, tapi ditingkatkan lagi di Smart Coin-nya aja, di tampilannya atau di webnya aja. Karena di dunia seluler itu valuasinya atau orang akan menggunakan itu jauh lebih banyak, karena satu orang pasti tidak akan mempunyai satu handphone, pasti akan mempunyai 2 sampai 3 handphone tentunya. Makanya industri ini akan manis atau cuannya lebih banyak itu, dan berkembangnya juga lebih cepat. Saya mengenal sosok dari Pak Joko Tata Ibrahim pada saat di Smartfren, pada saat jalan-jalan tentunya. Luar biasa, tokoh inspiratif, walaupun juga usia juga nggak muda, tetapi energiknya nggak pernah habis tentunya. Ini saya juga sampai pernah tanya, sukses untuk tetap energik itu apa? Kalau orang Jawa namanya jamunya itu seperti apa ya, sangat menginspirasi. Salah satunya beliau bilang bahwasanya kita tetap ceria, kita tetap happy. Itu yang selalu saya
ingat-ingat dari kata-kata beliau ya. Dan tentunya pasti teman-teman yang ikut program SmartFriend merasa kayak sosok dari seorang Pak DT ini sebagai sosok pelayan maupun bos yang luar biasa gitu. Walaupun beliau adalah seorang CEO dari SmartFriend, tetapi kalau pas kondisi kita bareng-bareng ini tidak ada sekat antara saya sebagai CEO dengan kami sebagai atlet kecil gitu. Di SmartFriend selain Pak Joko Tata Ibrahim ada sosok yang menginspirasi saya juga, yaitu Pak Deddy Irawan. Dulu juga pernah datang dan berkunjung di gubuk kami di CV Malibu. Beliau sosok yang sangat hangat, seorang entertain dan marketing yang luar biasa ya. Meskipun beliau juga seorang CSO di SmartFriend, kata-kata yang selalu saya ingat dari beliau adalah buat tanpa tapi, lakukan tanpa nanti, dengan bekerja dengan sepenuh hati. Ini yang luar biasa yang selalu saya ingat dari kata-kata beliau. Dengan adanya peningkatan omset yang sangat luar biasa dan omsetnya yang makin besar, kami dari Malibu Seluler membuat tim khusus untuk mempercepat pendistribusian, mempercepat omset dan lain-lain biar menjadi lebih besar, lebih bagus dan omsetnya menjadi lebih cuan. Pentingnya fokus kepada produk SmartFriend membuat Malibu maju dan berkembang bersama SmartFriend. Siapa kita? SmartFriend. SmartFriend. Wow.